Itu semua itu semua hanyalah oleh karena berkat Tuhan. Dan kita syukuri berkat Tuhan itu. Terima kasih Ibu Lika tadi sudah katakan bahwa akan ada masa damai 1000 tahun. Kapan itu? Sekarang sepertinya tidak ada masa damai itu. Dunia kita ini dipenuhi dengan konflik. Di mana-mana konflik. Baik bersenjata, konflik tanpa senjata, ya, permusuhan antara satu orang dengan orang yang lain, satu suku dengan suku yang lain, satu bangsa dengan bangsa yang lain. Semua mengerikan. Tidak ada kedamaian di dunia ini. Oleh karena itu kita akan coba pelajari di mana ada kedamaian selama 1000 tahun itu. Lalu apa jadinya kemudian? Kapan dimulai? Kapan berakhir? Lalu sesudah itu apakah konflik datang lagi ataukah tidak akan ada lagi konflik? Nah, itu yang kita akan pelajari. Oke, sekarang saya ingin berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulaikan pembahasan tadi untuk menyambut doa dari Ibu Ilse tadi. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami berdoa kiranya Engkau akan hadir di tengah-tengah kami lewat Rohul Kudus-Mu dan memberkati kami semuanya dimanapun kami berada. Tuhan akan jaga, pelihara, dan berkati. Dan berkati firman-Mu ini akan dapat menolong kami untuk lebih mencintai Engkau, karena kami mengenal Engkau dengan lebih dalam lagi. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, sekarang saya mau share saya punya screen. Harap sudah terlihat screen-nya. Rupa-rupanya belum terlihat. Ya, Belum. terlihat sih, tapi Oh, sudah. lihat ini Merriam Webster, PowerPoint-nya belum. Oke, tunggu sebentar ya. Saya minta bantuan istri saya dulu ya. Ya, sudah terlihat Sudah terlihat sekarang. PowerPoint-nya. Ya, sudah. Sudah ya. Ya, Oke, puji Tuhan. Masa damai 1000 tahun. Milenium. Mari kita ulangi sedikit apa yang kita pelajari bulan yang lalu supaya terkait bahasan kita malam ini dengan bahasan bulan yang lalu. Oke, ini kita membahas bulan yang lalu tentang jemaat Smyrna, jemaat yang kedua setelah Efesus. Smyrna ini terletak sekitar 80 km di utara kota Efesus. Dan Smyrna ini nama modernnya adalah Izmir, adalah satu kota besar yang penting di pantai barat Asia Kecil, terkenal dengan sekolah kedokteran dan sainsnya. Kota Smyrna adalah kota ketiga terbesar di negara Turki. Disinilah jemaat Smyrna itu berada. Jemaat Smyrna adalah jemaat kedua sesudah Efesus yang menerima surat cinta Yesus Kristus dicatat di buku Wahyu. Smyrna mewakili sejarah gereja Kristen dari sekitar tahun 100 Masehi sampai 313 Masehi. Jadi lebih kurang hampir 300 tahun ya, 200 sekian tahun. Dan merupakan, saudara catat, Smyrna ini merupakan periode sejarah gereja di mana terjadi penganiayaan dan kemartiran yang sangat menakutkan bagi gereja. Pertanyaannya, siapa menganiaya siapa? Waktu itu di bawah pemerintahan Kekaisaran Roma,
menganggap kekristenan itu ilegal dan berusaha untuk membasminya, membasmi gereja dan pengikut-pengikut kekristenan. Jadi waktu itu inilah Roma kekafiran, pagan Rome, kekafiran menganiaya kekristenan. Hanya Tuhan yang tahu berapa banyak dari anak-anaknya yang mati dipenggal kepala mereka. Mereka dibakar hidup-hidup. Mereka dijadikan mangsa singa-singa yang ganas, yang kelaparan. Dan mereka dibunuh dengan pedang. Itulah yang terjadi di era sejarah kekristenan. Jemaat kedua Smyrna. Lalu saya sudah tanya yang lalu, biasanya dalam keadaan apa kita hidup dekat dengan Tuhan dan mencari Tuhan? Bagaimana Ibu Hotma? Kapan? Pada waktu kita sehat atau pada waktu kita sakit? Waktu kita sakit. Pada waktu kita sakit ya, kita hidup dekat dengan Tuhan, kita cari Tuhan, kita minta belas kasihan Tuhan, sembuhkan kita. Pada waktu kita senang atau susah? Susah. Pada waktu susah ya, sama rupanya di Jerman, di Amerika, di Indonesia, di mana-mana. Kalau waktu senang lupa Tuhan, gembira, hati gembira, piknik, wah nyanyi sana sini, berpesta, lupa Tuhan. Tapi kalau sudah susah, oh Tuhan kenapa saya susah, baru ingat Tuhan, baru cari Tuhan. Begitu juga pada waktu sukses atau pada waktu gagal? Gagal. Gagal ya, pada waktu gagal. Bagaimana Ibu Ilse, setuju? Ibu Ira ya, Ibu Susan, Ibu Kori ya. Begitu juga pada waktu berkelimpahan atau berkekurangan. Waktu kita dalam keadaan kekurangan, baru kita ingat Tuhan, kita cari Tuhan. Pada waktu damai atau perang? Wah, pada waktu perang ya. Sekarang ini di Amerika, di gereja kami berdoa khusus untuk orang-orang yang menderita, menjadi pengungsi, anak-anak, ibu-ibu, apalagi wanita hamil, orang tua. Aduh, kasihan sekali. Saya bisa bayangkan bagaimana mereka itu harus berjalan kaki, harus naik kendaraan, dan terus perasaan dicekam oleh kecemasan. Akankah saya sampai di tujuan? Akankah saya masih tetap hidup kalau sudah tiba di tujuan? Pada waktu perang, orang mencari Tuhan. Waktu damai, lupa Tuhan. Ya, kelihatannya sama semua kondisi manusia. Pada waktu kenyang atau kelaparan? Kenyang, wah, lupa Tuhan. Begitu lapar, oh Tuhan saya lapar. Adakah makanan? Ya, kita lalu berharapkan Tuhan itu langsung pluk jatuhkan makanan, satu karung beras atau makanan di depan kita. Ya, kita harapkan demikian, kita cari Tuhan. Waktu tidak ada problem atau jika ada problem? Jika ada problem. Jika ada problem, Ibu Ilsa ya. Sudah dicatat itu ya. Waktu problem ada, baru kita cari Tuhan. Nah, sekarang saudara lihat, di zaman Smyrna, manusia, umat Tuhan, dianiaya, kesesakan. Oh, bayangkan berapa banyak orang mati. Dan pada waktu itu, umat Tuhan di Smyrna ini hidup begitu dekat dengan Yesus. Sehingga Yesus tidak memberi kepada mereka templakan atau teguran seperti yang diberikan oleh Yesus kepada jemaat Efesus dan jemaat-jemaat yang lainnya. Hanya ada 2 dari 7 jemaat yang dituliskan di buku Wahyu yang mendapatkan pujian. Tidak ada templakan, yaitu jemaat Smyrna dan jemaat Philadelphia. Nanti semua kita akan menuju ke sana. Tapi sekarang di Smyrna. Di Smyrna ini tidak ada templakan, tidak ada teguran yang diberikan oleh Yesus. Kenapa? Oleh karena umat Tuhan di era sejarah kekristenan, era Smyrna ini dari tahun 100 Masehi sampai 313 Masehi, semua mereka dekat sama Tuhan. Namun Yesus selain tidak memberikan templakan, dia memberikan
kepada mereka kata-kata penghiburan yang diberkati. Apa kata-kata Yesus ini? Mari kita baca Wahyu 2 ayat 10. Ibu Like. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Iya, Yesus katakan, hendaklah engkau setia sampai mati. Artinya, engkau hidup dekat dengan Tuhan, berjalan terus dengan Tuhan, berharap penuh dengan Tuhan, berdoa selalu kepada Tuhan. Setia sampai mati. Jadi bukan setia sampai setengah mati, tapi sampai mati. Wah, luar biasa. Tuhan inginkan umatnya itu setia terus, tidak pernah on and off. Selalu on, selalu dekat dengan Tuhan. Lalu apa upahnya? Yesus katakan, aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ini kami bergambar, saya dan istri saya, di depan dari gereja Polycarp. Kita sudah dengar bulan yang lalu kan, Polycarp, seorang pendeta yang tidak mau menyangkali Tuhannya. Dia diberikan tawaran oleh gubernur. Sangkali Tuhanmu, lalu engkau akan terlepas dari hukuman matimu. Tapi dia katakan 86 tahun saya melayani dia, dan Yesus tidak pernah berbuat jahat kepada saya. Bagaimana mungkin saya menyangkali dia? Dia begitu baik. Nah, jika kita mempunyai kesetiaan seperti Polycarp ini, gerejanya kemudian dibangun gereja dengan nama Saint Polycarp Church. Kita diingatkan waktu ke sana. Oh, luar biasa Tuhan menghargai umatnya, pengikutnya yang setia sampai mati. Lalu di ayat yang ke-11, Ibu Like. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Nah, ini dia. Barang siapa yang menang, maksudnya apa? Kalau setia terus, mereka jadi pemenang. Tidak ada orang lomba lari, baru setengah dia berhenti, menyerah kalah. Orang kalau mau dapatkan hadiah, mau mendapatkan medali, dia harus berlari terus sampai ke finish. Jadi barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Nah, ini pelajaran kita terhenti bulan yang lalu di kematian yang kedua. Nah, itu yang kita akan lanjutkan pada malam ini atau petang ini. Apa kematian yang kedua itu? Apa bedanya? Kalau ada yang kedua, tentu ada yang pertama. Apa bedanya kematian kedua dengan kematian yang pertama? Jadi kita pelajari kematian yang kedua, lalu kapan terjadinya kematian yang kedua? Kematian yang pertama kita tahu itu semua kematian yang terjadi sesudah Adam dan Hawa berbuat dosa. Adam dan Hawa, Kain dan Habil, dan seterusnya. Semua mati sampai di zaman kita. Itulah kematian yang pertama. Kematian yang pertama ini ada jaminan kebangkitan. Tapi bagaimana dengan kematian yang kedua? Kita pelajari malam ini. Baik, topik kita malam ini atau petang ini adalah milenium. Apa arti milenium? Ini dari kata Latin, mille artinya 1000, annum tahun. Jadi ini adalah masa damai 1000 tahun. Sekarang kita tiba di bahasan milenium. 1000 tahun. Kita nanti akan pelajari awal dari masa damai 1000 tahun itu, lalu akhir dari masa 1000 tahun itu. Apa yang terjadi di awal, apa yang terjadi di akhir. Nah, firman Tuhan itu begitu ajaib, seperti pelita. Masih ingat? Mazmur 119 ayat 105. Firman Tuhan itu adalah pelita bagi kakiku, suluh bagi jalanku. Ya, sehingga kita tidak berjalan di kegelapan. Kalau kita berjalan di kegelapan, apa yang bisa terjadi? Kita bisa tabrak sana, tabrak sini, bisa kesandung batu, bisa masuk lubang. Ya, kalau tidak ada terang. Jadi itu sebabnya pada waktu berjalan dalam kegelapan kita membutuhkan terang.
Nah, di dalam keadaan dunia kita ini yang gelap karena dosa, kita membutuhkan firman Tuhan sebagai penerang, Ibu Ilse. Terima kasih. Terang itu akan menuntun kita sehingga kita tahu yang mana milenium, kapan dimulai, kapan berakhir. Firman Tuhan dengan jelas menunjukkan kepada kita apa yang terjadi di awal dan apa yang terjadi di akhir. Oke, mari kita lihat secara garis besarnya, lalu setelah itu saya jabarkan satu persatu. Yang terjadi di awal yang menandai kerajaan masa damai 1000 tahun itu adalah kedatangan Yesus yang kedua kali. Yang pertama, tanda yang kedua adalah orang-orang benar dibangkitkan. Mereka-mereka yang sudah mati dari sejak zaman Adam, Saudara Finley, sampai seterusnya sampai di zaman kita, semua orang yang benar, mereka yang mengikut Tuhan, bangkit, dan itu disebut kebangkitan yang pertama. Dan Alkitab di buku Wahyu, pasal yang ke-20 kita akan nanti baca, menyebut orang-orang yang dibangkitkan pada kebangkitan yang pertama itu adalah orang-orang yang berbahagia. Karena kebangkitan ini adalah kebangkitan yang pertama dan kebangkitan yang berbahagia. Orang yang dibangkitkan pada kebangkitan yang pertama ini, mereka inilah yang nantinya akan hidup kekal bersama Yesus selama-lamanya. Peristiwa yang ketiga adalah orang yang benar, yang bangkit tadi itu diangkat ke kota suci. Lalu ada terjadi nanti di awal kerajaan masa damai 1000 tahun ini kebangkitan istimewa. Siapa yang akan dibangkitkan di kebangkitan istimewa itu? Mereka adalah orang-orang yang menghina, menikam, mengolok-olok Yesus ketika ia disalibkan. Ada juga di situ orang-orang Romawi, ada juga orang-orang Yahudi, dan banyak lagi yang lainnya. Nah, orang yang membunuh Yesus, yang menikam Yesus di waktu di kayu salib itu adalah orang Roma. Mereka hanyalah pelaksana. Siapa yang menyuruh, yang meminta sehingga mereka menikam dan menyalibkan Yesus? Orang-orang Yahudi, umat Tuhan sendiri meminta salibkan dia. Dan orang-orang yang meminta, menyuruh, menyalibkan Yesus dan mereka yang menikam Yesus, mereka akan dibangkitkan khusus. Sebelum kedatangan Yesus, waktu kedatangan Yesus, mereka itu bangkit untuk melihat, nanti kita akan pelajari lebihnya. Mereka akan melihat, oh ini dia yang kami suruh tikam, yang kami suruh salibkan dia. Dia akan datang bagaimana? Mari kita teruskan. Lalu yang berikutnya, orang jahat dibinasakan. Jadi orang-orang jahat yang hidup pada waktu Yesus datang, jadi ada orang-orang jahat yang hidup pada waktu Yesus datang, mereka akan dibinasakan oleh cahaya kemuliaan kedatangan Yesus. Bagaimana dengan orang-orang jahat yang sudah mati yang sudah mati sejak zaman Adam sampai zaman kita? Bagaimana dengan mereka? Dengarkan, orang-orang jahat ini tidak dibangkitkan pada kebangkitan yang pertama. Kalau disebut orang jahat, the wicked, bukan berarti bahwa mereka itu penjahat-penjahat semuanya. Mereka itu pembunuh-pembunuh semuanya. Yang dimaksudkan dengan the wicked, ini adalah orang-orang yang tidak mau mendengar suara Tuhan, tidak menurut akan Tuhan. Dan mereka dikategorikan sebagai orang-orang yang jahat. Dari sejak zaman Adam dan sampai zaman kita ini. Menurut Google, dari zaman Adam sampai sekarang ini, zaman modern, sudah ada lebih kurang 11 miliar orang yang hidup di dunia ini. Nah, dari antara mereka ada orang-orang yang jahat. Orang-orang yang tidak menurut akan Tuhan, tidak mendengar suara Tuhan, tidak melakukan kehendak Tuhan. Mereka terbilang di kelompok orang-orang jahat. Mereka sudah banyak yang mati. Nah, pada waktu Yesus datang kali yang kedua, mereka tidak dibangkitkan. Mereka terus berada di dalam kubur. Nanti kapan dibangkitkan ada nanti waktunya.
sekarang kita mulai dengan kedatangan Yesus yang kedua kali. Kapan itu terjadi? Bagaimana caranya terjadi? Mari kita baca 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16. Ibu Lika. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Ya, pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru. Ini ibarat kalau acara-acara besar seperti peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 baru-baru di Istana. Itu ada komandan upacara. Presiden Jokowi adalah inspektur upacaranya. Komandan upacara biasanya seorang kolonel, dia langsung mempersiapkan barisan, mempersiapkan hadirin karena presiden mau masuk. Ya. Nah, di waktu Yesus datang nanti ada komandan upacaranya, penghulu malaikat berseru, lalu sangkak Allah dibunyikan, trompet dibunyikan, musik dimainkan. Kemudian Tuhan sendiri akan turun dari sorga. Tuhan akan turun dari sorga. Inilah kedatangannya yang kedua kali. Sekarang mari kita lihat bagaimana apa yang terjadi dengan kedatangan Yesus yang kedua kali. Mari Ibu Lika bacakan Matius 16 ayat 27. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya diiringi malaikat-malaikatnya. Anak manusia, siapa dia? Yesus Kristus. Dia akan turun tentu disertai kemuliaannya sendiri. Lalu bukan hanya itu saja, ia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya. Jadi kemuliaan diri sendiri, kemuliaan Bapaknya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pasukan malaikatnya akan mengiringi Yesus datang untuk menjemput umatnya. Pertanyaannya, berapa banyak malaikat yang akan menyertai dia? Berapa banyak? Mari kita baca ayatnya, Matius 25 ayat 31. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Iya, saudara lihat sini, waktu anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia. Jadi waktu Yesus datang kedua kali nanti dia diiringi oleh semua malaikatnya. Masih ingat ketika dia naik ke surga? Ada dua malaikat yang tidak menemani dia sampai di surga. Malaikat yang dua ini menemani murid-murid yang merasa masyghul, yang merasa khawatir, cemas, ya, oleh karena melihat master mereka, guru mereka naik ke surga. Jadi dua malaikat ini tidak menyongsong Yesus di surga. Tapi pada waktu Yesus datang nanti, semua malaikat akan bersama-sama dengan dia. Baik, pertanyaannya, setelah kita tahu semua malaikat akan menyertai dia, ini gambaran artis ya, tidak bisa menggambarkan semua malaikat ya, tapi ya seberapa yang dia bisa gambar, begitulah. Tapi bukan sebegitu banyak jumlahnya malaikat itu, lebih dari itu. Mari kita lihat berapa banyak semua malaikat itu. Itu pertanyaannya. Berapa banyak? Tolong bacakan Wahyu pasal 5 ayat 11. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Nah, sekarang kita dapatkan malaikat semua yang akan mengiring Yesus datang ke dunia ini, jumlah mereka dikatakan berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Tentunya penulis buku Wahyu ini tidak bisa menggambarkan begitu banyaknya malaikat itu. Yang dia hanya sebutkan, ya berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Mari kita cari tahu. Satu laksa itu sama dengan 10.000. Jadi kalau kita mau baca lebih panjang ayat ini,
jumlah malaikat itu bersepuluh-ribu, dan beribu-ribu, 10.000. Saya ini yang tidak terlalu pintar matematika, saya coba hitung berapa bersepuluh-ribu, dan beribu-ribu, 10.000 itu. Saya dapati 1 kuintiliun jumlahnya. 1 kuintiliun itu sama dengan 1000 kuadriliun. Itu sama dengan 1 juta triliun malaikat yang akan menemani Yesus. 1 juta triliun. Waduh, angkasa ini penuh dengan malaikat. Pasukan Yesus Kristus. Mereka, saya tidak tahu bagaimana. Kalau sudah lihat peragaan-peragaan di hari kemerdekaan, wah, berbaris ya. Semua tank-tank, kapal terbang, alat-alat persenjataan berbaris di depan presiden. Nah, pasti malaikat-malaikat ini mereka akan datang ya, semuanya. 1 kuintiliun malaikat ini akan menyertai Yesus, peragaan kekuatan. Ya, unjuk kekuatan diadakan oleh Yesus waktu itu. Nah, sekarang saudara lihat, penduduk dunia sekarang ini sekitar 7,8 miliar manusia, hampir 8 miliar jumlahnya. Jadi perbandingan jumlah manusia di bumi ini dengan perbandingan malaikat tadi adalah 1 manusia berbanding 125 juta malaikat. Wah, luar biasa. Kalau Tuhan meminta malaikatnya menjaga kita, kita tidak perlu takut. Kenapa? Setiap manusia punya 125 juta malaikat. Coba bayangkan kalau malaikat satu saja sudah lebih dari cukup, apalagi 125 juta malaikat akan menemani kita kalau dia suruh untuk menjaga kita. Itu sebabnya ada lagu yang mengatakan, He could have called 10,000 angels to destroy the world and set him free. Yesus ketika di kayu salib, bisa saja dia panggil malaikat pengawalnya. 10.000 saja cukup untuk menghancurkan dunia dan melepaskan dia terbebas dari kayu salib itu. Tetapi itu tidak dilakukan oleh Yesus. Dikatakan, but he died alone. Namun dia mati seorang diri for you and for me. Yesus memilih untuk mati sendirian di kayu salib untuk Anda dan saya. Bukan main. Yesus kita itu luar biasa. Begitu hebat kuasanya. Tapi dia bersedia untuk mati. Karena misi Yesus datang ke dunia ini adalah untuk mati. Waktu dia dilahirkan di Bethlehem, di kandang binatang yang hina di Bethlehem, dia sudah tahu misinya. Kelahirannya itu adalah untuk dia mati. Karena tidak ada pilihan yang lain untuk menebus manusia, untuk menyelamatkan manusia, selain kematian manusia itu sendiri. Dan itu diambil alih oleh Yesus. Dia bisa panggil malaikatnya. Jumlah malaikatnya begitu banyak, begitu mudah menghancurkan dunia melawan dia. Tapi dia tidak memilih jalan itu. Yang dia pilih, dia mati seorang diri di kayu salib. Puji Tuhan. Mari kita besarkan nama Yesus Kristus. Ajaib Yesus saya, Yesus saudara itu. Dia memilih mati untuk menebus saudara dan saya supaya kita tidak binasa. Nah, kita lihat lagi bagannya tadi. Ini yang terjadi di awal 1000 tahun itu. Mari kita jabarkan dengan ayat-ayat penunjang Alkitab. Tadi kita sudah baca kedatangan Yesus yang kedua kali. Sekarang kita lihat yang berikutnya. Orang benar bangkit. Ketika Yesus datang kedua kali, orang-orang yang benar akan bangkit terlebih dahulu. Tolong bacakan 1 Tesalonika 4 ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi,
maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Iya, mereka yang mati dalam Kristus akan terlebih dahulu bangkit. Jadi waktu Yesus datang kedua kali nanti, orang-orang benar yang sudah mati dari sejak zaman Adam dan seterusnya oleh jasa pengorbanan Yesus Kristus, mereka ini yang menurut kehendak Allah dan melakukan perintah-perintah Allah, mereka itu mati di dalam Kristus, mereka lebih dahulu bangkit. Mereka akan bangkit pada kedatangan Yesus yang kedua kali. Apalagi yang akan terjadi? Bagaimana dengan orang-orang benar yang belum mati pada kedatangan Yesus? Saya harapkan saudara dan saya belum mati waktu itu, dan kita terbilang kepada orang benar yang sementara hidup waktu Yesus datang. Apa yang terjadi dengan orang benar yang hidup pada waktu Yesus datang? Mereka akan diubahkan. Mari kita baca ayatnya. 1 Korintus 15 ayat 51 dan 52. Ibu Lika. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi, dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Puji Tuhan, kita semua akan diubah. Tidak semua kita akan mati, tapi semuanya kita akan diubah. Kenapa harus diubah? Jadi tubuh fana diubah menjadi tubuh yang baka. Yang fana ini takluk kepada kematian, tapi baka tidak takluk kepada kematian. Jadi semua kita, orang-orang benar yang dibangkitkan, lalu orang-orang benar yang masih hidup, kita semua akan diubah. Kenapa harus diubah? Karena kita akan mengikuti perjalanan-perjalanan yang hebat. Ya, bayangkan kita akan nanti naik ke angkasa. Kita akan memandang Yesus. Kita akan memandang juru selamat kita. Mata kita harus dirubah. Saya ingat tahun 2018 yang lalu terjadi gerhana matahari di tempat saya tinggal, di Maryland. Dan dijual-juallah kacamata untuk bisa melihat matahari. Lalu saya beli, cuma $1 satu. Saya beli 2 untuk saya dan istri saya. Lalu di siang hari, matahari terik-teriknya bersinar. Kami mau lihat matahari itu. Bagaimana dia akan ditutup oleh bulan. Jadi kami harus pakai kacamata gelap itu. Kalau dengan mata telanjang, kita lihat matahari, bisa buta mata kita. Jadi harus pakai kacamata hitam yang pekat gelap. Lalu saya bisa melihat bagaimana detik demi detik matahari itu ditelan oleh bulan yang kebetulan dia punya orbit kena satu garis. Aduh, saya puji Tuhan. Saya lihat matahari diterik matahari siang bolong. Saya lihat itu dengan bantuan kacamata gelap tadi. Kalau saya tidak pakai kacamata gelap itu, sekarang saya sudah buta karena melihat matahari. Itu baru matahari, baru satu benda ciptaan Tuhan. Apalagi sekarang pencipta itu sendiri, kita akan memandang dia. Jadi mata kita harus dirubah. Tubuh kita pun harus dirubah. Yang tadinya tidak bisa terbang ke angkasa, sekarang harus dirubah. Karena nanti ada bahasan khusus ya. Ada bahasan khusus. Tubuh kita itu akan nanti terbang dengan kecepatan menakjubkan. Nah, kalau kita tidak dirubah tubuh kita, koyak-koyak, habis lenyap, punah tubuh kita ini. Jadi perlu untuk diubah dari yang fana, yang takluk kepada kematian, menjadi tubuh yang baka, tidak takluk kepada kematian. Itu yang harus terjadi sebelum kita mengikuti perjalanan bersama Yesus Kristus. Kita semua akan diubah. Ibu Ilse akan dirubah. Ibu Hotma, Ibu Ira, ya, Ibu Kori, Ibu Susi, ya, semua kita harus dirubah. Ya, Lai Dahlan, kita
harus diubahkan. Kemudian yang berikutnya, orang yang benar akan diangkat bertemu Yesus di angkasa. Ini orang-orang benar yang baru dibangkitkan, ditambah orang-orang benar yang hidup diubahkan. Sekarang semua orang benar ini diangkat bertemu dengan Yesus di angkasa. Kita baca 1 Tesalonika 4 ayat 17. Ibu Like. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Ya, kita akan diangkat. Ibu Hotma, kita akan diangkat kemana? Ke awan-awan menyongsong Tuhan di angkasa. Bisakah kita sekarang terbang ke atas tanpa alat bantu? Tidak bisa. Siapapun orang berdosa tidak bisa naik sampai ke langit untuk menyongsong Yesus di sana. Kita membutuhkan bantuan peralatan, dan peralatan itu pun harus yang sangat canggih oleh karena kedahsyatan alam ini. Jadi kita harus diubah, semua kita diangkat, lalu kita bertemu dengan Yesus di angkasa. Dan Ibu Kori, untuk kali yang pertama kita akan melihat Yesus. Selama ini kita hanya lihat Yesus di lukisan-lukisan ya, dilukis-lukis bermacam-macam model, dilukis oleh pelukis dari berbagai bangsa. Tapi nanti kita untuk kali yang pertama kita melihat wajah Yesus. Aduh, saya rindu itu segera terjadi. Saya mau lihat wajah Yesus yang sesungguhnya. Lalu untuk kali yang pertama, telinga kita akan terbuka mendengar suaranya berfirman. Selama ini kita dengar pendeta yang berfirman berbicara tentang perkataan Yesus. Tapi nanti kita sendiri akan dengar Yesus berkata, "Sabarlah, hai hambaku yang setiawan. Masuklah ke dalam kesukaan Tuhanmu." Itulah kali pertama yang saya rindu. Saya dengar Yesus mengucapkannya kepada kita, menyambut kita datang kepada keselamatannya. Lalu apa yang terjadi? Terjadi kebangkitan istimewa. Mari kita lihat, kita baca ini, kebangkitan istimewa ini bukan untuk orang yang benar. Terjadi pada waktu Yesus datang kedua kali. Mari kita baca Wahyu 1 ayat yang ke-7. Lihatlah, dia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia. Juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Nah, ia datang di awan dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia. Siapa yang akan melihat siapa saja? Juga mereka yang telah menikam dia. Mereka yang telah membuat Yesus disalibkan. Mereka yang menghina, mengolok-olok Yesus Kristus. Mereka tiba-tiba dibangkitkan. Dan Yesus adalah Allah kita. Dia adalah juga kebangkitan dan hidup. Dia bangkitkan orang-orang ini yang telah menyalibkan Yesus Kristus. Yang memerintahkan Yesus disalibkan. Yang melaksanakan Yesus disalibkan. Mereka tiba-tiba bangkit. Lalu mereka lihat, wah, inilah dia Yesus yang kami salibkan. Waktu itulah mereka dengan penuh kegentaran melihat Yesus yang mereka salibkan. Datang dengan penuh kemuliaannya sebagai raja di atas segala raja. Bukan sebagai pesakitan yang didera, disiksa, dihina, diludahi, diolok, dimakotai duri, lalu disalibkan. Sekarang mereka lihat, oh, ini dia yang kami salibkan. Dan mereka ini meratap, menangisi nasib mereka. Pada waktu itulah jilatan api kemuliaan Yesus Kristus menghanguskan mereka. Matilah mereka pada waktu kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Mereka mati. Yang pertama, ada kematian pertama ya. Dibakar oleh cahaya kemuliaan Yesus.
Lalu apa yang terjadi? Orang jahat dibinasakan. Kita baca 2 Tesalonika 2 ayat 8, Ibu Like. Pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Yesus akan membinasakan orang-orang durhaka. Jadi orang-orang yang menikam dia, menyalibkan dia, termasuk orang-orang jahat. Ada orang-orang jahat, orang yang tidak menurut Tuhan, yang tetap hidup sampai Yesus datang. Mereka itu semua dijilat oleh api kemuliaan Yesus dan mati. Mari kita baca Yesaya 13 ayat 9. Sungguh, hari Tuhan datang dengan kebengisan, dengan gemas dan dengan murka yang menyala-nyala, untuk membuat bumi menjadi sunyi senyap, dan untuk memunahkan daripadanya orang-orang yang berdosa. Ya, Tuhan datang, ya. Kali ini dia membawa penghukuman atas orang-orang yang jahat dan akan membuat dunia, bumi menjadi sunyi sepi dan memunahkan daripadanya orang-orang yang berdosa. Inilah yang terjadi, orang jahat dibinasakan, termasuk yang menikam dia. Dibinasakan ketika Yesus datang yang kedua kali, dengan segala kemuliaannya yang hebat, yang diiringi dengan kemuliaan Bapaknya dan diiringi dengan kemuliaan malaikat-malaikatnya. Apalagi yang terjadi, nomor 7, orang jahat yang mati tetap tinggal di dalam kubur. Wahyu 20 ayat yang kelima. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Nah, saudara lihat, orang-orang mati yang benar bangkit kan? Tapi bagaimana dengan orang-orang mati yang lain? Siapa mereka? Orang yang jahat tentunya. Orang-orang mati yang lain tidak bangkit pada kedatangan Yesus Kristus. Mereka terus berada di dalam kubur karena tidak dibangkitkan. Nanti akan terjadi kebangkitan bagi mereka, tapi bukan pada kebangkitan yang pertama ini. Itu sebabnya Alkitab Wahyu pasal 20 katakan, berbahagialah orang yang dibangkitkan pada kebangkitan yang pertama. Orang-orang yang jahat tetap tinggal dalam kubur dari sejak zaman Adam sampai zaman kita. Mereka tidak bangkit, terus berada dalam kubur. Apa yang terjadi kemudian? Bumi jadi kosong. Ini urut-urutan peristiwa yang terjadi. Bumi jadi kosong. Tolong bacakan Ibu Like, Yeremia 4 mulai ayat 23. Aku melihat kepada bumi, ternyata campur baur dan kosong, dan melihat kepada langit, tidak ada terangnya. Sekarang, kenapa bumi campur baur dan kosong? Karena tidak ada penduduknya lagi. Orang benar ada di surga bersama Yesus, lalu orang-orang yang jahat dibinasakan dan tidak dibangkitkan, jadi bumi ini kosong. Mari kita lihat gambaran berikutnya, ayat ke-24. Aku melihat kepada gunung-gunung, ternyata goncang dan seluruh bukit pun goyah. Ayat 25. Aku melihat, ternyata tidak ada manusia, dan semua burung di udara sudah lari terbang. 26. Aku melihat, ternyata tanah subur sudah menjadi padang gurun, dan segala kotanya sudah runtuh di hadapan Tuhan, di hadapan murkanya yang menyala-nyala. Ayat 27. Sebab beginilah firman Tuhan, seluruh negeri ini akan menjadi sunyi, sepi, tetapi aku tidak akan membuatnya habis lenyap. Nah, saudara lihat, bumi dikatakan menjadi kosong. Tidak ada penduduk, tidak ada manusia. Tanah yang subur tadinya diolah, disirami, sekarang sudah jadi padang gurun. Kenapa? Tidak ada lagi yang mengolah, tidak ada yang mencangkul, tidak ada yang menyiraminya. Padang gurun. Kenapa? Karena tidak ada lagi manusia. Di mana semua manusia waktu itu? Semua orang benar ada di sorga, semua orang jahat mati dalam kubur. Seluruh negeri ini akan menjadi sunyi sepi, tetapi aku tidak akan membuatnya habis lenyap. Karena ada lagi yang akan nanti terjadi. Oke. Wah, luar biasa. Ini saya bersyukur sama Tuhan. Firman-Nya itu ajaib. Firman-Nya itu membuat kita tahu apa yang akan terjadi. Kita tidak bertanya, quo vadis, mau kemana bumi ini?
Ya, setelah datang COVID, aduh, bumi ini mau kemana? Setelah datang lagi itu monkeypox, cacar monyet. Kemana ini bumi kita ini? Quo vadis, mau pergi kemana? Lalu datang lagi Omicron, lalu wah bermacam-macam bencana itu. Mau kemana bumi kita ini? Sekarang kita tahu, bumi akan jadi kosong. Semua orang tidak ada lagi di bumi ini. Orang benar ada di sorga, orang jahat mati dalam kubur. Lalu apa yang terjadi? Ini menarik. Saya suka ayat yang berikutnya. Setan jobless. Setan menganggur. Setan tidak punya kerja. Wahyu 20 ayat 2. Ia menangkap naga di ular tua itu, yaitu iblis dan setan. Dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Nah, apa pekerjaan setan? Dia tidak menyakiti, dia tidak membunuh, menyiksa sesamanya malaikat jahat. Ya, jadi di sini setan jadi sendirian dengan malaikat jahatnya. Dia lihat ke kiri, dia lihat ke kanan. Loh, malaikat jahat juga. Di mana manusia yang mereka mau kerjain, mau siksa, mau bunuh, mau masukkan dalam penjara? Tidak ada lagi manusia. Jadi setan dikatakan di sini ia mengikatnya 1000 tahun. Setan nganggur, jobless, tidak punya kerja. Tidak ada manusia yang akan dia tipu, tidak ada manusia yang akan dia bunuh. Disinilah dia merenungkan nasibnya yang kemudian akan datang. Tidak lama lagi akan datang. Kenapa? Dia terikat, diikat. Apa artinya saya terikat? Saya tidak bebas melakukan pekerjaan saya karena saya terikat oleh tugas. Setan terikat 1000 tahun lamanya. Bumi menikmati masa damai. Tidak ada lagi bencana, penderitaan, tidak ada lagi orang-orang yang dianiaya, tidak ada lagi pengikut Tuhan yang diolok-olok, dipenjarakan, dicemooh, disiksa. Karena setan sekarang tidak punya pekerjaan lagi. Puji Tuhan, sampai di sini sekarang kita tahu, rasakan. Iblis sekali kelak nanti akan nganggur. Tidak tahu apa yang dia mau lakukan. Yang dia bisa buat adalah merenungkan. Nah, dengarkan saudara. Setan tidak bisa membangkitkan orang mati. Setan tidak bisa membangkitkan orang mati. Yang dia bisa buat adalah meniru orang yang mati itu. Untuk menipu. Jadi dia meniru orang yang mati. Seorang ibu, dia meninggal. Seorang ayah meninggal. Ada orang gantung diri di rumah. Tiba-tiba rumahnya jadi baspok, orang bilang. Rumahnya jadi angker, ngeri. Ada orang katakan kalau ada kecelakaan, peras jeruk di darah orang yang mati itu. Nanti melolong-lolong dia di malam hari. Makanya ada banyak film-film diputar, apalagi Indonesia. Ngeri. Arwah gentayangan. Arwah beranak dalam kubur. Arwah membalas dendam. Jadi orang jadi ketakutan ya sekarang ini. Tidak ada orang yang berani jalan sendirian lewat kuburan. Atau di kamar mayat. Wah, kalau berada di kamar mayat, orang bisa pingsan, takut. Lalu ada katanya orang mati kembali ke rumahnya. Itu bukan orang mati itu yang bangkit. Itu adalah roh jahat, setan meniru orang mati itu. Bisa ditiru nanti bau harum parfumnya. Sehingga orang percaya, dia pulang. Iya betul dia. Saudaraku dengarkan. Iblis tidak bisa membangkitkan orang mati. Yang dia bisa buat meniru keadaan orang mati. Tujuannya apa? Menipu manusia supaya kalau manusia gundah gulana, minta kekuatan penghiburan, mereka pergi ke makam-makam, mereka pergi ke kuburan-kuburan, ya. Mereka pergi ke jimat-jimat, reliks, mereka pergi ke paranormal dan sebagainya. Dan roh-roh yang jahat itu kemudian dipanggil katanya, ini mama saya, ini adik saya ini yang sudah mati, datang. Mereka percaya orang mati itu masih hidup.
tetapi ternyata itu adalah tipuan dari iblis. Nah, kalau iblis bisa membangkitkan orang mati, dia tidak kehabisan pekerjaan. Dia pergi saja ke kubur-kubur dari orang-orang jahat itu yang mati, dia bangkitkan lagi. Hitler, bangun. Ya, Kusnikasdut, bangun. Lalu semua orang-orang jahat yang lain, Pol Pot, bangun. Setelah bangun udah dia siksa. Mati lagi, dia bangkitkan lagi. Berulang-ulang kali dia bangkitkan orang mati, bunuh lagi, bangkitkan lagi, bunuh lagi. Ada kerjaan, ya? Tidak. Orang mati tidak tahu apa-apa, tetap terkubur, dan setan tidak bisa membangkitkan orang mati. Yang bisa membangkitkan orang mati hanya Sang Pemberi hidup, Yesus Kristus, yang adalah Allah. Jadi saudara bisa bayangkan 1000 tahun masa damai ini, setan tidak punya kerja, nganggur, jobless, di PHK. Ya, orang jahat yang mati, ini dia ringkasannya. Orang benar bangkit, kebangkitan pertama, orang benar yang hidup diobakan, orang benar diangkat bertemu Yesus di angkasa, terjadi kebangkitan istimewa. Orang-orang yang menikam akan Yesus Kristus, orang-orang jahat akan bergabung dengan semua orang jahat yang akan dibinasakan pada kedatangan Yesus Kristus. Dan orang-orang jahat yang sejak zaman Adam mati sampai sekarang tetap tinggal di dalam kubur, mengakibatkan bumi jadi kosong, setan menganggur. 1000 tahun. Nah, ini menarik sekali. Ada seorang penculik namanya Ariel Castro. Dia kelahiran Puerto Rico, salah satu daerah Amerika. Puerto Rico, pulau kepunyaan Amerika. Ini Ariel Castro ini, dia paling suka melihat pornografi, film-film, dan apa saja dari internet. Ia tonton itu semua. Akhirnya berubah pikirannya menjadi jahat. Dia menculik wanita-wanita. Ada 3 paling sedikit yang dia culik. Yang satu berumur 17 tahun. Lalu diperkosa olehnya berulang-ulang sampai melahirkan anak. Anaknya mati, dia perkosa lagi, lahir lagi anak berikutnya. Dan saudara tahu, dia culik wanita-wanita ini, dia perkosa semaunya, dan dia culik itu dan sekap di dasar rumahnya, di dia punya basement. Kalau di Jerman itu apa namanya? Keller. Ya, di Keller ya. Keller. Ya, Keller. Dia rantai ini perempuan-perempuan ini dengan rantai besi, digembok lagi, pintunya digembok, disekap. Saudara tahu berapa lama disekap itu? 11 tahun. Dia terus buat itu sampai ada anak yang lahir. Ya, ketika pada akhirnya nanti dia ditangkap, anak itu sudah berumur hampir 7 tahun. Kasihan sekali. Diadili dia. Lalu oleh karena kejahatan yang dia buat ini, orang-orang di kotanya katakan, tidak boleh ada orang seperti Ariel Castro ini dibiarkan hidup di kota kami. Bukan itu saja, tidak boleh orang bernama Ariel Castro ini dibiarkan untuk hidup di negara ini. Jadi hakim, mendengarkan apa keputusan dari juri, dia membuat keputusan. Tidak cukup dihukum seumur hidup. Terlalu jahat orang ini. Kalau di Filipina, waktu zaman Presiden Erap Estrada, hukuman orang yang memperkosa itu hukuman mati. Mau atau tidak mau, hukuman mati. Karena kata Presiden ini, saya ingin mengangkat harkat martabat wanita orang Filipina. Jadi hakim yang memutuskan perkara dari Ariel Castro ini, dia hitung-hitung berapa jumlah kejahatan yang dibuat oleh Ariel Castro ini. Hampir 1000 catatan kejahatan yang dia buat. Lalu ketok palu ketika dia katakan, kamu harus dihukum 1000 tahun plus. Lihat, ini dari koran ini, dari maksudnya internet. Cleveland kidnapper Ariel Castro gets life plus
1000 years in prison. Orang ini, Ariel Castro ini saking jahatnya dia dihukum 1000 tahun lebih plus. Lalu salah seorang yang diperkosa itu dia katakan, biarlah dia membusuk di penjara, biarlah dia membusuk di neraka. 1000 tahun lebih sudah sama hukumannya dengan setan ya. Setan itu dia. Nah, ini hanya intermezzo saja. Akhirnya baru 1 bulan di penjara, Castro ini dia katakan begini, tolong diringankan hukuman saya. Saya ini bukan orang jahat. Saya tidak bunuh yang saya sekap itu. Saya ini orang yang sedang sakit, dia bilang. Pikiran saya sedang sakit karena yang saya tonton itu pornografi. Itu saja yang saya tonton setiap hari. Sehingga membuat pikiran saya jadi sakit. Itu sebabnya saya sekap mereka di sana dan saya perkosa mereka di sana. Baru 1 bulan dia di penjara, dia sudah tidak tahan menghadapi deraan, cacian, makian, baik dari orang-orang luar, keluarga yang dirusak olehnya, bahkan oleh keluarganya sendiri. Dia didapati 1 bulan setelah dia di penjara, dia didapati mati menggantung diri menggunakan spray tempat tidurnya. Setan yang menjadi pembunuh manusia akan merasakan bagaimana hebatnya hukuman yang Tuhan kasih kepadanya. Sakit kalau orang yang biasa kerja, tiba-tiba nganggur, tidak kerja. Badannya sakit-sakit. Pasti setan ini kesakitan juga merasakan siksaan itu tadi. Oke, itu intermezzo ya. Baik, sekarang bumi kosong, setan dirantai. Nah, setelah 1000 tahun, masa damai, sekarang akhir dari 1000 tahun, apa yang terjadi? Alkitab kita ini sungguh ajaib. Dia terangkan kepada kita, sehingga kita tidak meraba-raba seperti saya kata. Apa yang akan terjadi? Yang pertama, orang jahat dibangkitkan. Inilah kebangkitan yang kedua. Setan dilepas. Yang ketiga, kota suci akan turun dari surga. Dan yang keempat, setan bersama orang-orang jahat yang dibangkitkan akan mengepung kota suci. Lalu yang kelima, api turun dari langit. Lalu yang keenam, setan dan orang jahat dibinasakan. Inilah kematian kedua. Inilah menjawab kematian kedua itu ya. Lalu yang ketujuh, bumi dijadikan baru. Mari kita lihat ayat-ayat penunjangnya. Yang pertama, orang jahat dibangkitkan. Wahyu 20 ayat 5. Tolong bacakan Dike. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Nah, orang-orang mati yang lain, siapa mereka? Orang-orang jahat yang tidak dibangkitkan itu di kedatangan Yesus yang kedua kali. Pada waktu Yesus datang ketiga kali, orang-orang jahat ini, orang-orang mati yang lain, bangkit pada waktu 1000 tahun itu berakhir. Inilah yang disebut kebangkitan yang kedua. Ini menarik. Ada satu evangelis, dia tidak terlalu baca dan tidak terlalu kuasai tentang milenium ini. Dia berkhotbah. Mari saudara-saudara kita baca Wahyu pasal yang ke-20. Lalu dia baca sama-sama. Lalu dikatakan, berbahagialah orang yang dibangkitkan pada kebangkitan yang pertama. Dia katakan, saudaraku yang kekasih, mari kita memastikan diri kita supaya kita dibangkitkan kepada kebangkitan yang pertama, yaitu kebangkitan yang berbahagia. Dia baca terus, lebih lanjut ayat yang kelima. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Ada lagi kebangkitan yang berikutnya. Ini kebangkitan yang kedua, saudara-saudara. Lalu dia katakan, begini, kalau saja saudara tidak sempat dibangkitkan pada kebangkitan yang pertama, pastikan saudara dibangkitkan pada kebangkitan yang kedua. Apa kebangkitan yang pertama? Untuk orang benar. Kebangkitan yang kedua untuk apa? Orang jahat. Untuk apa? Untuk dibinasakan. Jadi ternyata dia salah
menafsirkan ayat ini. Mari kita baca lebih lanjut. Yang kedua, setan dilepas. Wahyu 20 ayat 7. Tolong bacakan. Ibu Lika. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya. Terus ayat 8. Dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang dalam jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Ayat 9. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Setelah 1000 tahun berakhir, iblis dilepaskan dari penjaranya. Apa maksudnya? Iblis sekarang tidak nganggur lagi. Kenapa? Sudah ada manusia yang bisa dia celakakan, yang dia bisa bunuh, yang dia bisa tipu dan goda. Siapa mereka yang ditipu? Orang-orang yang jahat. Orang-orang jahat ini sekarang dia mulai tipu dan bunuh. Lalu ia pergi kepada orang-orang jahat ini, ya, begitu banyak jumlahnya. Gog dan Magog itu artinya semua orang-orang yang jahat dikumpulkan untuk berperang. Komandannya setan. Dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihnya itu. Setan sekarang sudah tidak nganggur lagi, sudah dilepas. Lalu yang ketiga, kota suci turun dan kedatangan Yesus yang ketiga kali. Mari kita baca, Ibu Lika, Wahyu 21 ayat 2. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suami. Ayat 3. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Ini kota suci Yerusalem yang baru turun dari sorga dari Allah, yang didandani seperti pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Tentu indah sekali ya. Saudara lihat kan bride, pengantin wanita. Itu pada waktu hari pernikahan begitu indah, cantik ya. Saya waktu lihat istri saya didandani waktu kami menikah, aduh jadi cantik sekali istri saya. Saya yakin saudara-saudara juga didandani begitu rupa pada hari pernikahan. Sekarang kota Yerusalem itu adalah seperti pengantin perempuan berhias untuk Yesus Kristus, sang pengantin pria. Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Inilah kota yang dikelilingi ya oleh orang-orang jahat, dikepung oleh mereka. Mengepung untuk apa? Mau merampas kota itu. Tapi apa yang terjadi? Mari kita lihat. Api turun dari langit. Wahyu 20 ayat 9. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Turun api menghanguskan mereka. Api mana sekarang ini yang bisa membakar setan? Tidak ada. Api manusia, apa itu sekarang ini? Pakai gas, bakar? Enggak. Orang Jawa bilang enggak ngefek. Enggak akan mati setan dibakar oleh api yang dari gas-gas manusia. Tapi api yang berasal dari langit, dari Tuhan sendiri akan membakar mereka, menghanguskan mereka. Lalu ayat 10. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Ya, apa yang terjadi? Api itu akan membakar iblis. Inilah api yang bisa mematikan iblis. Dan
yang menyesatkan mereka itu dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Ini pelajaran yang lain. Apakah mereka akan dibakar terus-menerus selama-lamanya? Ada yang katakan sampai berjuta tahun. Kalau sampai Allah membinasakan iblis dan orang-orang jahat berjuta-juta tahun terus-menerus, Allah itu berubah bukan menjadi Allah yang baik. Allah berubah menjadi Allah yang demonik, Allah yang kejam, malah lebih kejam dari setan itu sendiri. Kalau dibakar selama-lamanya, ada pembahasannya. Apa maksudnya? Mereka akan disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Artinya mereka akan dibakar dengan api dan belerang itu sampai mereka habis lenyap. Di Malaki pasal 4 ayat 1 sampai 3 dikatakan mereka akan menjadi debu, abu, dan kita akan menginjak-injak abu orang jahat ini. Setan tentu yang paling lama. Setan paling lama dia terbakar. Mungkin yang kedua Hitler. Yang ketiga mungkin Pol Pot. Pol Pot membunuh 2 juta rakyatnya sendiri. Hitler 6 juta, bahkan ada yang katakan bisa mencapai 20 juta orang yang dibunuh. Orang Yahudi, orang-orang yang lawan-lawan politiknya. Itu mereka akan mengalami kematian yang lama sekali. Lalu orang-orang jahat yang lebih kurang kejahatannya, mungkin beberapa menit saja sudah habis langsung oleh api dari Tuhan. Ini krematorium dari Tuhan yang membakar orang-orang jahat dan iblis. Inilah kematian yang kedua. Yesus katakan kepada jemaat Smyrna, barang siapa yang menang, ia tidak akan mengalami kematian yang kedua ini. Kita tidak akan alami itu karena kita akan hidup bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Baik, yang ketujuh, bumi dijadikan baru. Mari kita baca ini. Saya tutup dengan 2 ayat ini yang sangat indah. Saya ingin agar supaya saudara-saudara di Perki, di Jerman, di Eropa, di Belanda akan pulang malam ini dengan membawa, dan juga di Indonesia, pulang dengan membawa kabar sukacita ini. Apa yang kemudian terjadi? Wahyu 21 ayat 1. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Ini langit yang baru, bumi yang baru, yang dijadikan oleh Tuhan setelah dibakar, dibersihkan oleh semua anasir atau unsur-unsurnya, dibakar, dibersihkan bumi kita ini oleh Tuhan lewat api. Lalu ayat yang berikutnya, ayat 4 harusnya saya tulis ayat 4. Ya. Wahyu 21 ayat 4. Wahyu 21 ayat 4, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Nah, Tuhan akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi setelah orang-orang jahat dan iblis dibinasakan untuk selama-lamanya. Tidak akan ada lagi iblis untuk seterusnya, selama-lamanya, selama kita hidup bersama dengan Yesus. Tidak pernah akan lagi diusik, diganggu oleh iblis dan antek-anteknya. Tidak akan ada lagi sakit penyakit, duka cita, kematian. Tidak akan ada lagi perkabungan. Sekarang ini banyak perkabungan. Orang pakai hitam-hitam ya. Kalau di orang-orang Chinese, mereka pakai putih-putih. Waktu saya punya tante dari pihak istri saya meninggal dunia di Surabaya, kami dari Jakarta, kami pergi untuk menghadiri acara penguburan. Dan waktu kami tiba di sana, kami ini dari rumah sudah siapkan semua baju kami warna hitam. Ya. Hitam tanda duka cita. Begitu kami tiba di tempat, hanya 2 yang pakai baju hitam. Semua yang lain pakai baju putih. Ya, putih apa itu? Keper, bukan keper. Belacu atau apa warna. Warna tanda mereka berduka. Semua iring-iringan perkabungan tidak akan ada lagi.
Tidak ada ratap tangis, tidak ada orang meratap. Di Palestina disewa ya, orang meratap. Lalu disebutkanlah orang yang mati ini, oh orangnya baik ini dan sebagainya, disebut orang menangis mendengarnya. Ya, semakin mereka meratap, semakin menangis. Dan ratapan ini, orang yang meratap ini dibayar. Di dunia baru nanti tidak ada ratap tangis atau duka cita. Terjemahan duka cita ini harus diperbaiki. Dalam bahasa Grekanya tidak akan ada lagi ponos. Ponos itu artinya rasa sakit. Tidak ada lagi rasa sakit. Jadi tidak perlu ada suntikan petidin atau sistabon. Tidak perlu ada heroin, morfin untuk pemati rasa sakit, untuk menghilangkan rasa sakit. Semua itu tidak berlaku lagi. Kita akan hidup selama-lama, yang sesuatu yang lama telah berlalu. Kita akan hidup bersama dengan Tuhan selama-lamanya, sehat, sempurna, tidak ada lagi cacat tubuh, tidak ada lagi penyakit apapun juga, tidak ada lagi cacar monyet, tidak ada lagi COVID-19 dan bermacam-macam nama penyakit yang beredar di bumi sekarang ini. Semua itu adalah sesuatu gambaran yang lama. Karena bumi sekarang sudah menjadi baru, sempurna. Kita akan hidup bersama dengan Yesus Kristus seterusnya dan selamanya. Selalu baru setiap hari. Dan saudaraku, itulah tempat yang saya ingin pergi ke sana. Saya inginkan saudara-saudara juga ingin pergi ke sana. Dan Tuhan sediakan. Ikuti terus pembahasan seminar Wahyu ini. Saudara akan mengalami sukacita. Sukacita yang sempurna, yang berasal dari Tuhan, yang disampaikan lewat firman-Nya. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Di dalam nama Yesus, saya berdoa dan bersyukur atas rahmat-Nya kepada saudara dan kepada saya. Saya ingin berdoa untuk kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang membuka mata hati kami untuk melihat semua rencana-Mu dan semua kehendak-Mu. Engkau tidak ingin seorang pun dari kami binasa. Engkau ingin agar kami sebanyak-banyaknya diselamatkan. Biarlah Tuhan ajar kami untuk percaya akan firman-Mu. Kami percaya dan menurut akan firman-Mu dan melakukan segala kehendak-Mu, segala perintah-perintah-Mu, sehingga kami semuanya akan diselamatkan dan hidup bersama Engkau selama-lamanya di langit dan di bumi yang baru. Satu tempat yang tentu sangat indah dan sangat menakjubkan. Kami tahu juga setan suka sebanyak-banyaknya orang akan dibinasakan bersama dengan dia. Tolonglah kami untuk terhindar dari segala bencana, segala tipuan yang dibuat oleh iblis. Ajarlah kami selalu berjalan setiap hari bersama dengan Yesus Kristus. Berkati perkumpulan Perki, berkati semua yang hadir di sini dan semua pimpinan serta semua anggotanya yang tersebar luas di Eropa. Biarlah pekabaran malam ini atau petang ini dan juga yang di Indonesia akan dapat membuat kami mencintai Engkau dan menuruti akan segala perintah-perintah-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus saya berdoa. Amin. Amin.